Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang Bapak L, warga kita, orang tua dari Ismun dan Nori. Suara dari masjid berkumandang pukul 4:30, memberitahukan berita duka cita akan kematian bapakku. Bapak adalah pribadi yang menyenangkan, penyayang anak dan istri, pria rumahan, rajin bantu ibu beres-beres dan rajin sholat, serta menjadi imam sholat istri dan anak-anaknya. Penyakit yang diderita bapak memang sudah lama, akan tetapi beliau tidak menunjukkan rasa sakit di wajahnya, dan tetap riang serta semangat menjalani hidup. Bapakku berumur 57 tahun, pensiunan pegawai negeri, dan badannya agak berisi. Setelah berjuang melawan penyakitnya, akhirnya bapak menyerah dan menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit di kota kami, di mana kami semua pada saat-saat terakhirnya berada di sisi bapak. Kami tahu hari ini akan terjadi, tetapi kami yakin Allah lebih sayang kepada bapak dan mengambilnya dari kami untuk kemudian ditempatkan di sisinya. Seluruh keluarga besar datang pada hari itu untuk membantu mempersiapkan segala keperluan dan bantuan apa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemakaman bapak. Dikarenakan tidak ada anak laki-laki yang usia di atas 17 tahun di keluarga. Aku anak pertama perempuan berumur 15 tahun, sedangkan adikku laki-laki baru berusia 8 tahun, kelas 2 SD. Oleh karena itu semua keluarga besar ibu dan bapak datang ke rumah untuk membantu. 13 tahun berlalu semenjak kematian bapak. Adikku melanjutkan kuliah di luar kota dan aku sendiri bersama ibu tinggal di rumah. Aku dan ibu tidur bersama di kamarku, sedangkan kamar ibu dan bapak dikosongkan karena ibu merasa kesepian di sana katanya. Kehidupan sehari-hari awalnya berjalan lancar dan normal. Akan tetapi hal aneh mulai terjadi. Saat itu aku sedang membantu ibu memasak di dapur. Saat aku sedang mengaduk sayur asam, pelan aku mendengar suara seperti ini. Bu, ibu. Yang mana suara tersebut berasal dari kamar bapak. Aku tidak begitu mengacuhkan karena aku tidak mau mempunyai pikiran yang aneh dan perasaan takut di rumah sendiri. Suara tersebut bertambah kencang. Bu, ibu, sini bu. Di telingaku. Berdiri bulu kuduk seketika dan aku menghentikan mengaduk sayur di panci. Aku lalu melihat ibu. Beliau seakan tidak mendengar suara tersebut karena ibu masih tetap memotong ikan. Aku ragu sendiri akan pendengaranku ini. Apakah aku berhalusinasi? Apakah aku salah dengar? Rin, ambilkan garam sana, sama merica tuh. Ibu menyuruhku dan aku pun mengambil benda yang diminta oleh ibu tersebut. Saat aku balik untuk mengaduk sayur kembali, terdengar lagi suara tersebut, yang mana kali ini hampir membuat jantungku terasa berhenti berdetak. Ibu, kesini. Jelas sekali terdengar suara itu, yang mana membuat sendok sayur jatuh ke lantai. Ibu terkejut dan berkata, "Kenapa nak? Kenapa kamu?" Katanya sambil berdiri ke arahku. Aku pun berkata, "Bu, Ibu tidak mendengar tadi ada suara dari kamar bapak. Aku berkali-kali mendengarnya, Bu. Itu suara bapak, Bu." Mendengar itu, ibu terdiam dan kami berdua memandang ke arah kamar bapak. Kami berdua saling berpandangan perlahan
Aku mendekati ibu dan mendekat badannya. Ibu juga mendengarkannya kan, Bu? Ibu dengarkan? Kataku setengah berbisik ke ibu. Hanya anggukan kepala yang ibu beri ke aku. Aku bingung apa yang harus kami lakukan. Karena hanya kami berdua perempuan yang tinggal di rumah ini. Ibu memberiku kode untuk mematikan kompor dan aku pun melakukannya. Setelah itu kami berdua berjalan pelan mendekati pintu depan. Baca ayat kursi, Nak. Baca ayat yang kamu bisa, ujar ibu. Aku pun membaca ayat pendek Al-Quran yang aku ingat karena pikiran rasa takut sudah menjalar ke seluruh badanku. Beberapa meter lagi kami sampai di pintu depan. Saat aku memegang gagang pintu, brak, pintu kamar bapak terbuka. Kami terkejut dan terdiam memandang apa yang akan terjadi selanjutnya. Waktu seakan berhenti saat itu dan kaki serasa berat untuk melangkah. Tiba-tiba sosok kepala keluar dari balik pintu dan kemudian membalikkan arahnya ke kami berdua. Bu, sini. Entah wajah siapa itu yang kami lihat. Yang jelas sebelum ibu ambruk ke lantai, aku segera menarik badannya dan langsung membuka pintu depan. Tolong, tolong, tolong. Suaraku seakan hilang. Karena walaupun aku teriak, tapi seakan hanya sedikit yang keluar dari mulut ini. Kami berdua terjatuh di teras depan. Ibu sudah pingsan, sedangkan aku berusaha meminta tolong dan melambaikan kepada siapapun yang akan lihat. Sejenak aku melirik ke dalam rumah dan melihat sosok kepala itu mulai muncul, utuh keluar, dan mulai melayang tidak beraturan ke arah kami. Pandanganku mulai kabur. Kak, kenapa kakak dan ibu di luar? Ada apa? Terdengar suara dari belakangku. Aku pun sedikit menoleh dan itu adalah suara dan sosok adikku. Ismul melihatku dengan heran dan aneh. Astagfirullahaladzim, kenapa kak? Ibu, teriak adikku sambil berjongkok melihat ibu yang pingsan di lantai. Aku diam membisu karena tiba-tiba blank otakku dan pandanganku mulai gelap. Kak, sadar kak, sadar. Adikku menggoyangkan bahuku dengan kuat, di mana hal itu membuat kesadaranku kembali. Di dalam, Dek, di dalam, ujarku sambil menunjuk ke arah kamar bapak. Tanpa banyak cerita lagi, adikku langsung melompat ke dalam rumah, dan dia lalu berlari berkeliling rumah. Ruangan demi ruangan dimasukinya. Beberapa kali aku lihat adikku mondar-mandir, dan di tangannya memegang semacam pentungan atau kayu sambil berteriak, "Woi, keluar! Siapapun itu, keluar!" teriak adikku dengan kerasnya. Perlahan ibu sadar dan membuka matanya. Bu, ibu tidak apa-apa. Ada Ismul, Bu, Ismul pulang, kataku sambil melihat ke arah ibu. Kemudian ibu berdiri dan mulai masuk ke dalam rumah. Aku mengikutinya dari belakang. Nak, Ismul, sini nak, kata ibu kepada adikku. Ismul lalu berjalan ke arah ibu dan memeluknya sambil berkata, "Ibu kenapa jadi pingsan di depan? Siapa yang hendak mencelakai ibu dan kakak? Bilang ke Ismul, Bu," ujar adikku sambil menahan marah dan emosi. "Tidak apa nak, ibu tidak apa-apa, duduk dulu nak," ibu berkata kepada adikku. Kami bertiga lalu duduk di meja makan, dan kemudian Ismul menghidupkan semua lampu dan menutup pintu depan. "Ibu dan kakak tidak usah takut, Ismul sudah pulang ke rumah. Ismul akan menjaga kakak dan ibu," katanya membuat hati dan perasaanku merasa aman dan terlindungi. "Bu, kak, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ibu dan kakak di lantai teras depan? Kenapa pula ibu pingsan?" tanya Ismul kepada ibu. Aku lalu memberi ibu segelas air dan buatku juga. Setelah ibu menghabiskan minumnya, beliau berkata, "Rin, tadi apa yang kamu lihat waktu kamar bapak terbuka?"
ujar ibu kepadaku. Kepala, Bu, wajahnya tidak kelihatan dan saat itu melayang, tidak beraturan, mau ke arah ibu dan aku. Jawabku kepada ibu. Ismul kemudian bangkit dari kursi dan berkata, masa ibu dan kakak melihat hantu? Dari kamar bapak lagi, aku tidak percaya, kata Ismul kepada kami berdua sembari memasuki kamar bapak kembali. Mana? Tidak ada apa-apa di sini. Mana kepala yang tadi ibu dan kakak katakan? Oke, malam ini Ismul akan tidur di kamar bapak. Kita lihat apa yang akan terjadi. Adikku itu lalu mengambil tas rangselnya dan lalu mengunci kamar bapak dari dalam. Kami berdua hanya berpandangan, bingung mau berbuat apa. Malamnya sekitar pukul 19:50, Ismun keluar dari kamar dan pergi ke meja makan. Sore sebelum maghrib, aku dan ibu menyelesaikan masakan kami yang tadi sempat terhenti. Bu, aku makan ya, lapar, teriak Ismun. Ibu waktu itu membaca Al-Quran, sedangkan aku membereskan pakaian yang baru kering dijemur. Saat itu kami bertiga duduk di ruang tengah untuk menonton televisi. Acara humor yang dibawakan oleh salah seorang pelawak senior Indonesia. Menonton acara humor itu membuat aku dan ibu sedikit melupakan kejadian tadi siang. Dan kami pun tertawa dengan senangnya. Tiba-tiba lampu padam seketika. Aku lalu refleks mendekatkan badanku ke ibu. Begitu pula ibu. Tenang, gak usah takut. Ismun akan mengecek dulu stop kontak di luar ya, kata adikku sambil berdiri dan berjalan ke arah luar. Tinggallah kami berdua di ruang tengah berpelukan. Erat sekali. Aku memeluk ibu. Bau busuk menusuk hidung dan seperti lengket di seluruh badanku. Terdengar jelas suara nafas tersenggal-senggal di telingaku. Nak, lepaskan nak, kesini nak, ibu di sini. Terdengar dari kejauhan suara ibu memanggilku, dan aku pun menoleh siapa yang saat ini sedang aku peluk. Bau busuk menusuk hidungku dan seperti lengket di seluruh badanku. Terdengar jelas suara nafas tersenggal-senggal di telingaku, di mana aku merasa heran. Kenapa nafas ibu tersenggal-senggal? Rin, lepaskan nak, kesini cepat nak, itu bukan ibu. Lirih suara ibu terdengar kepadaku. Aku kaget dan melihat sosok apa yang aku peluk dalam kegelapan ini. Hampir meloncat aku dari kursi karena yang aku peluk itu bukan ibu, melainkan sosok bermukena, mata melotot, hidung koyak, dan bernanah. Yang paling menyeramkan adalah senyum lebarnya sambil bernafas cepat. Ibu, tolong! Aku berteriak. Saat itu aku tidak bisa bergerak karena kedua tangan sosok tersebut memegang kedua pinggangku. Awas kak, menunduk! Adikku berlari ke arahku dan melompat sambil menendang sosok bermukena yang menyeramkan tersebut. Tembus tendangan adikku dan dia terpelanting ke belakang kursi menuju meja makan. Kurang ajar, kata adikku kembali berdiri. Sosok itu tertawa sambil perlahan menghilang di hadapanku dan aku pun pingsan seketika. Bangun nak, Rin, bangun, kata ibu sambil mengurut jempol kakiku keras-keras, yang mana membuatku meringis dan aku pun terbangun. Bu, apa tadi bu? Apa yang Norin peluk tadi bu? Apa itu bu? Aku menangis, menggigil sambil memeluk ibuku. Rasa takut yang teramat sangat diriku saat ini. Ibu menangis dan memeluk erat tubuhku. Mana Ismun bu? Adik mana bu? Aku berkata kepada ibu dan beliau menjawab. Ismun di kamar bapak nak. Sudah 20 menitan tadi di dalam. Ismun, nak, keluarlah nak, kata ibu sambil menangis. Bertambah menggigil badanku mendengar perkataan ibu dan aku pun bingung mau berbuat apa. Tiba-tiba terdengar suara Ismun dari dalam kamar bapak.
Aku dan ibu berpegangan tangan. Kami berdua bingung, takut apa yang harus diperbuat. 30 menit berlalu, ibu memanggil Ismun. Nak, kamu tidak apa-apa nak. Keluarlah nak, kami ketakutan, kata ibu kepada adikku. Tidak ada jawaban dari Ismun. Kami berdua pun berjalan ke arah kamar bapak. Bu, kak, jangan ke dalam kamar, jangan masuk. Ismun masih di luar. Tiba-tiba Ismun berteriak dari luar. Langkah kami pun terhenti. Jadi siapa yang tertawa di dalam kamar bapak itu? Pintu depan dibuka. Pak Saleh dan Ismun masuk ke dalam rumah. Bu, kak, kesini cepat, teriak Ismun kepada aku dan ibu. Kami pun berlari ke sana. Ini Pak Saleh, guru mengaji Ismun, biar Pak Saleh yang membereskan semua, kata Ismun kepada kami. Aku dan ibu mengangguk, berjalan menuju ke kamar bapak. Pak Saleh sambil memegang tasbih di tangannya. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Keras sekali Pak Saleh berteriak sewaktu masuk ke dalam kamar bapak. Bisa apa kau manusia? Terdengar suara serak menyeramkan dari kamar bapak sambil tertawa membahana. Ismun, bantu saya dengan doa lantunan ayat suci Al-Quran. Bantu doa juga ibu dan kakakmu, cepat. Pak Saleh berkata kepada kami dari dalam kamar. Kami bertiga membaca lantunan ayat suci Al-Quran seperti apa yang disuruh oleh Pak Saleh. Bacaannya agak sedikit gemetar dikarenakan rasa takut yang menjalar di seluruh tubuh. Apakah ini hanya halusinasi? Apakah ini hanya perasaan? Lantai rumah serasa bergoncang seperti gempa bumi. Akan tetapi kenapa hanya lantainya saja? Kuat sekali goncangannya sampai membuat ibu hampir jatuh. Tetapi Ismun tetap sigap memegang tangan ibu agar tetap berdiri dan konsentrasi membaca lantunan ayat-ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Ya Allah, lindungilah kami dari kejahatan setan yang terkutuk, dan bantulah kami, hamba-Mu ini ya Allah. Suara Pak Saleh terdengar keras dari dalam kamar. Ibu dan kakak tetap di sini, jangan terpengaruh sama apapun yang keluar dari kamar bapak. Tetap fokus niatkan dalam hati sambil membaca ayat Al-Quran dan percaya bahwa Allah bersama kita. Ismun mau ke dalam kamar membantu Pak Saleh, kata adikku sambil berjalan meninggalkan aku dan ibu. 10 menit kemudian keluar asap putih dari kamar bapak. Asapnya tebal dan pekat. Perlahan berbentuk sebuah wajah yang mana seperti wajah bapak menangis. Terjerat. Aku melihat hal tersebut. Aku melihat ibu, akan tetapi beliau tetap fokus membaca ayat Al-Quran sambil menutup matanya. Kak, tetap fokus, jangan terpengaruh bentuk apapun itu. Ismun berteriak dari dalam kamar. Aku pun menutup mata. Sayup aku mendengar suara dari depan. Tolong bapak nak, sakit nak, tolong Rin. Aku tetap menutup mata sambil membaca sedikit keras lantunan ayat Al-Quran. Saat ini kalian kami lepaskan, tapi ingat, kami akan tetap ada untuk menggoyahkan iman dan menyesatkan manusia sampai hari kiamat tiba. Ibu meremas tanganku dengan kerasnya, dikarenakan kami berdua jelas mendengar suara itu, jelas sekali. Alhamdulillah ya Allah, Allahu Akbar. Terdengar suara dari dalam kamar bapak. Aku dan ibu membuka mata dan diam sejenak. Ismun dan Pak Saleh keluar dari dalam kamar menuju ke arah kami. Alhamdulillah bu, kak, alhamdulillah, kata Ismun sambil menangis memeluk aku dan ibu. Kami bertiga pun mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perlindungan dan pertolongan yang telah diberikannya. Kami berempat duduk di ruang tamu. Aku menyuguhkan air putih dan secangkir kopi kepada Pak Saleh. Beliau mengucapkan terima kasih sambil meminum habis air tersebut. Mungkin karena kecapean dan kelelahan sepertinya. Ibu dan kakak, Ismun mau bercerita sedikit.
Ismun selain kuliah juga mengikuti pengajian di masjid sekitar kosan. Hal itu Ismun lakukan untuk mempertebal iman Ismun agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismul mengenal Pak Saleh karena beliau saat itu mendekati dan mengajak Ismul untuk lebih dalam mengenal agama Islam ini. Bagaimana cara sholat yang benar, mengaji yang benar, apa yang harus dijauhi dan apa yang harus dilakukan selaku umat Islam. Pak Saleh juga sesekali mengajak Ismun untuk membantu orang dalam bentuk pengobatan ruqyah, di mana hal itu menarik perhatian dan minat Ismul. Beliau mengajarkan sedikit ilmu ruqyah mandiri, dan alhamdulillah Ismun bisa mempelajarinya. 3 hari sebelum Ismun pulang ke rumah, Ismun mimpi, Bu. Dalam mimpi tersebut, Ismun melihat bapak seperti dirantai dan disiksa oleh sosok tinggi besar. Bapak berteriak kesakitan, Bu. Menggigil Ismun kalau mengingat mimpi tersebut. Saat disiksa, bapak berkata kepada Ismul, "Nak, pulang ke rumah dan bantu ibu serta kakakmu." Ismul pun terbangun dari mimpi. Sebelum pulang ke rumah, Ismul menjumpai Pak Saleh dan menanyakan arti mimpi tersebut. Pak Saleh hanya diam dan berkata, "Pulanglah saja kamu dulu. Sehari setelah kamu di rumah, nanti saya akan menyusul." Dan Ismun pun segera berangkat naik travel dengan membawa pakaian seadanya. Pak Saleh saat Ismul bercerita hanya diam saja. Tak lama kemudian Pak Saleh berkata kepada kami bertiga, "Ibu, Norin, dan Ismul, mohon maaf sebelumnya. Maaf kalau saya ada salah kata dan kalimat. Maaf sekali. Di sini saya ingin mengatakan kalau suami dan bapak dari anak-anak ibu ini adalah seorang pendosa. Dia telah keluar dari jalan Allah." Kami bertiga terkejut. Suasana hening lama, sekitar 10 menitan. Pak Saleh menarik nafas panjang, lalu melanjutkan perkataannya. "Bapak telah bersekutu dengan iblis, di mana Allah sangat melaknat hal tersebut, dan yang lebih parahnya, Bapak rencana akan telah mengorbankan salah satu dari keturunannya demi mendapatkan harta, jabatan, dan kenikmatan duniawi lainnya." Ismul dan aku melihat ke arah ibu. Keturunan yang mana yang dimaksud oleh bapak? Kami kan cuma berdua, kakak beradik. Ibu kemudian menutup matanya dan menangis kuat. Ismul dan aku hanya terdiam. Perlahan ibu berkata kepada aku dan Ismul, "Apa yang dibilang Pak Saleh benar, Nak. Dulu sebelum Norin ada satu lagi saudara kalian yang ibu kandung dan lahir di dunia, walaupun umurnya hanya 10 hari. Senang hati ibu melihat anak laki-laki yang sehat dan lucu hadir di kehidupan ibu. Akan tetapi ibu melihat raut muka ketakutan dan cemas di muka bapakmu. Apa hal gerangan bapak tidak mau menceritakannya ke ibu?" Hari kelima di rumah sakit, kami belum boleh pulang. Hal itu dikarenakan dokter memberitahu kalau bayi tersebut mengalami kelainan, gagal jantung. Sakit dan perih hati ibu mendengarnya. Seakan dunia runtuh saat itu juga. Badan sekecil itu harus menerima penyakit yang sangat luar biasa. Apalah daya dia, ya Allah. Ibu sempat marah saat larut dalam kesedihan. Tepat hari ke-10, Selasa tanggal 5 Agustus, pukul 6, bayi mungil ibu, yaitu abang kalian, menghembuskan nafas terakhirnya. Raut wajahnya seperti sedang tertidur sambil sedikit senyuman, dan air matanya mengalir dari matanya. Meraung ibu menangis seperti orang gila saat itu, Nak. Bapak hanya diam saja. 3 hari setelah abangmu dimakamkan, bapak dan ibu pergi meninggalkan rumah sakit bersalin. Tidak ada percakapan antara bapakmu dan ibu selama dalam perjalanan. Diam 1000 bahasa. Setibanya di rumah, ibu langsung masuk kamar, dan 2 hari di dalam kamar, ibu nggak keluar. Bapakmu tidak ada sedikit pun mengajak ibu untuk keluar makan ataupun hal lainnya. Seperti tidak peduli lagi kepada ibu. Padahal kami baru saja kehilangan anak pertama.
Esoknya telepon rumah berdering. Bapakmu kelihatan senang sekali, mengobrol entah dengan siapa. Setelah telepon ditutup, bapakmu mendekati ibu dan berkata bahwa kepala kantor mempromosikan dia menjadi kebagian yang lebih tinggi di tempat kerjanya, yaitu kepala bagian. Dalam sekejap, bapakmu seperti roket, karirnya bagus, keuangan bagus, dan segala hal lainnya. Ibu tidak ada hasrat sama sekali karena masih dalam keadaan berduka kehilangan anak. Malamnya saat tidur, ibu bermimpi. Ibu seperti menggendong abangmu, dan tiba-tiba datang sosok makhluk tinggi besar mengambil abangmu dalam gendongan ibu dan berkata, "Suamimu sudah memberikan dia untukku." Yang membuat ibu menjadi sangat ketakutan. Abangmu yang masih bayi merah dimakannya hidup-hidup. Darah mengucur dari gigi dan mulut makhluk tersebut. Ibu sontak terbangun dari tidur dan menangis histeris. Setahun berlalu dan ibu hamil kembali. Kali ini ibu berjanji akan menjaga kehamilan kedua ini dengan maksimal gizi yang bagus dan rutin konsultasi ke dokter kandungan. Bapakmu tidak pernah sedikit pun peduli akan kehamilan kedua ini. Bisa dibilang bapakmu hanya memberi perhatian dalam bentuk uang saja. Selama kehamilan ibu sendiri yang berusaha. Masa kehamilan bulan ke-6, ibu merasa ada yang aneh. Seperti ada yang mengikuti ibu dari kegelapan. Saat sendiri ibu merasa ketakutan, walaupun itu di waktu pagi hari. Terkadang sehabis sholat maghrib, perut ibu tegang sekali, seperti ada yang hendak mengeluarkan janin ibu dari dalam. Tapi ibu tetap berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum hal buruk terjadi, ibu menelpon nenekmu dan menceritakan kejadian yang aneh ini. Nenekmu menyuruh ibu untuk tinggal bersama dia sampai masa melahirkan tiba. Ibu lalu menyetujuinya. Saat nenek datang menjemput ke rumah, bapakmu marah besar, mengetahui apa tujuannya, dan sempat berdebat sengit. Nenekmu mengatakan sesuatu hal yang membuat bapakmu mundur akhirnya. Entah apa yang dikatakannya, karena ibu saat itu menangis dalam kamar. Saat akan meninggalkan rumah, ibu melihat ke arah bapakmu, di mana ibu saat itu melihat wajah bapakmu berubah, seperti wajah hitam kelam, bergigi tajam, di mana nafasnya tersenggal seperti hewan buas hendak menerkam mangsanya. Nenekmu memegang erat tangan ibu sambil berkata, "Dia tidak akan bisa melukai Bunduk. Kali ini dia tidak bisa merampas anakmu." Ibu tidak mengerti apa maksud nenekmu. Kami pun keluar menuju rumah nenek. "Alhamdulillah anakmu selamat, Nduk. Perempuan, cantik sekali," kata nenek saat ibu melahirkanmu, Norin. Tubuh ibu sangat lemah saat itu. Akan tetapi ibu senang bisa mendapatkan anak lagi. "Bu, tolong cek anakku, ada kelainan tidak? Tolong nenekmu." Beliau tersenyum dan mendekati ibu. Kali ini dia tidak bisa mengambil. Tidak ada penyakit di tubuhnya, penyakit dari iblis. Bisik nenek ke telinga ibu, dan ibu pun merasa senang, bahagia. Bapakmu saat kelahiran Norin tidak ada. Dia saat itu sedang keluar kota urusan bisnis pekerjaan. Akan tetapi semua biaya, mulai dari masuk, pengobatan, persalinan, dan keluar dari rumah sakit sudah dibayarkan bapakmu tunai. Di mana bapakmu juga meninggalkan uang dalam jumlah yang besar di rekening ibu untuk biaya lainnya. Kamu tumbuh kembang selama hampir setahun di rumah nenek. Karena itu permintaan nenek dan atas saran dia juga, ibu pulang balik rumah kediaman nenek 4 kali dalam seminggu. Hal itu karena ibu saat itu wajib melaksanakan tugas sebagai seorang istri yang merawat dan melayani suaminya. Di umurmu yang hampir setahun lebih, kami bawa pulang ke rumah. Bapak tersenyum dan mencium keningmu sambil menitikan air mata. Terasa juga raut bahagia di wajahnya. Saat itu nenek ibu ajak juga tinggal bersama. Bapakmu pernah ibu lihat sekali berlutut dan bersimpuh di kaki nenek, menangis
Sedikit meraung, dia sambil berkata, "Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku telah terjebak di lingkaran ini. Hawa nafsuku yang menyebabkan aku seperti ini, Ibu. Aku tidak bisa putuskan kontrak. Aku tidak bisa, Bu." Entah apa maksud pembicaraan tersebut, Ibu tidak mengerti. Lalu ibu kembali ke kamar untuk melihatmu. Perlahan bapakmu mulai dekat dan seakan tidak mau lepas dari ibu maupun kamu, Norin. Dan bapak juga mulai belajar sholat lagi. Terasa bahagia ibu kali ini karena ibu merasa bahwa inilah suami ibu yang sebenarnya, pria penyayang yang lemah lembut. 3 bulan setelah itu, bapakmu memegang dadanya, sesak dan perih di bagian dadanya. Saat di rumah sakit, bapakmu dilarikan di IGD. Ibu dan nenek menunggu di luar. 1 jam kemudian kami diperbolehkan masuk oleh dokter untuk melihat kondisi bapakmu. Suami ibu baik-baik saja, tidak ada kelainan maupun penyakit di dalam tubuhnya. "Kenapa dibawa ke rumah sakit, Bu?" tanya dokter lagi kepada ibu. "Dadanya terasa sesak sekali tadi, Dok. Makanya saya panik dan langsung membawa suami saya ke rumah sakit." Dokter diam karena bingung. "Begitu ya, Bu. Tapi Bapak dalam keadaan 100% sehat loh, Bu." Heran juga saya ini karena sudah dicek medis berkali-kali. Jawab dokter kepada ibu. Kami pun disuruh tunggu untuk observasi lanjutan dan kemudian diperbolehkan pulang. Saat pulang, bapakmu seperti orang sehat umumnya. Malah dia bermain-main denganmu di mobil, Norin, dan sempat singgah di rumah makan untuk bungkus makanan. Ibu heran setengah mati. Akan tetapi nenekmu hanya tersenyum saja, seakan dia mengetahui apa yang terjadi. 7 tahun kemudian, Ismul lahir, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Saat itu bapakmu sudah mulai sakit-sakitan. Fisiknya prima. Akan tetapi di dalam tubuhnya seakan ada sesuatu yang menggerogotinya dari dalam. Terkadang setiap malam Jumat, bapakmu minta tidur sendiri di kamarnya, dan ibu pun tidur di kamar Norin bersama Ismul dan nenek. Setahun umur Ismul, nenek menghadap Yang Maha Kuasa. Sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, nenek memanggil ibu dan berkata, "Duk, jaga anak-anakmu. Suamimu tidak akan berumur panjang akibat dosa yang diperbuatnya, karena dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat selalu meminta pertolongan kepada Allah, ya, Duk," kata nenek kepada ibu. Saat bapakmu dipanggil dan nenek membisikkan sesuatu kepadanya, bapakmu menangis sejadi-jadinya, dan tidak beberapa lama nenek meninggal dunia. Setelah nenek meninggal, sebenarnya banyak kejadian aneh terjadi di diri bapakmu. Seperti dia sering menyendiri dalam kamar, di mana terdengar suara tertawa keras sekali. Dan kadang bapakmu merasakan sakit, akan tetapi setelah dicek, nyatanya tidak ada penyakit apapun di tubuhnya. Karir bapakmu memang melejit, pesat, dan semua bisa kita dapatkan saat kalian masih kecil. Barang mewah, harta benda, dan relasi bapak banyak sekali. Di balik semua itu, hal miris terjadi. Bapakmu mulai malas beribadah. Bau bunga rampai sering tercium saat menjelang maghrib. Pada saat itu, sakit dadanya sudah tidak tertahan lagi. Ibu menelpon dokter pribadi untuk datang ke rumah. Dokter bingung mau berbuat apa, karena tidak ada penyakit apapun di tubuh bapakmu. Saat itu bapakmu seperti meregang nyawa. Matanya melotot ke sana kemari. Lidahnya terjulur keluar dan badannya kaku seperti batang kayu. Air mata mengalir di matanya, tapi ibu bingung mau berbuat apa. Terdengar sedikit kata keluar dari mulutnya. Maafkan aku, jaga anak-anak kita, dan jangan pernah tinggal di kamar ini sampai kapanpun." Subuh itu, bapakmu meninggal dunia, Nak. Ibu, aku, dan Ismul terkejut mendengar perkataan Pak Saleh. "Apa maksud Bapak? Bersekutu bagaimana suami saya itu, Pak?" kata ibu kepada Bapak Saleh. "Maaf sebelumnya, Ibu. Ini yang saya dapatkan dari kamar suami ibu tersebut.
Pak Saleh mengeluarkan plastik hitam dan lalu membukanya. Di dalamnya terdapat kain putih yang sudah kekuningan, berbau busuk, bunga melati, bunga kantil, bunga kamboja. Ada papan segitiga juga dan tulisan dalam bahasa aneh yang tidak bisa dimengerti. Ini merupakan suatu barang persembahan dan pemujaan untuk iblis. Suami ibu bersekutu dengan iblis untuk meraih kekayaan duniawi. Hatinya sudah hitam dan jiwanya sudah diserahkan sepenuhnya ke iblis tersebut. Pak Saleh menjelaskan dengan mimik muka serius. Barang-barang ini semua harus kita bakar dan musnahkan. Energi negatifnya besar sekali di kamar ini. Kamar ini sudah dijadikan sebagai kerajaan. Harus cepat kita musnahkan. Kata Pak Saleh. Kami bertiga hanya mengangguk dan mengikuti apa petunjuk dari Pak Saleh. Setelah berada di halaman belakang, Pak Saleh meletakkan barang tersebut dalam sebuah lingkaran dan kemudian mulutnya membaca lantunan ayat suci Al-Quran dan kemudian mengajak kami untuk bersolawat. Pak Saleh lalu menuangkan minyak ke dalam plastik hitam tersebut dan kemudian membakarnya. Api langsung besar membakarnya, bau busuk tercium di udara dan anehnya asap hitam pekat yang muncul. Perlahan asap hitam itu seperti membentuk wajah dan mengerang kesakitan. Kurang ajar kau manusia, beraninya kau. Pak Saleh tetap fokus dalam lantunan ayat suci Al-Quran dan berkata, Ya Allah yang Maha Kuasa, alam semesta, hancurlah engkau wahai iblis, Allahu Akbar. Cahaya hitam tersebut membulat di angkasa dan kemudian lenyap, tidak berbekas. Peristiwa tersebut di luar nalar dan logika manusia, akan tetapi itu terjadi di depan mata kita, mata kami bertiga. Makhluk apapun itu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu jawaban atas semuanya. Setelah asap menipis, Pak Saleh berkata, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Kami bertiga pun serempak mengucapkan hal yang sama. Setelah itu Pak Saleh mempersilahkan untuk masuk ke dalam rumah kembali. Di dalam aura rumah, terasa lebih lega, terasa terang, terasa plong. Seperti ada energi positif yang mengelilingi seisi dalam rumah. Kami pun duduk di ruang tamu dan Pak Saleh membuka percakapan. Alhamdulillah Ibu, Ismul, dan Norin. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita didengarnya, di mana iblis tersebut berhasil dimusnahkan, dan insya Allah tidak akan mengganggu keluarga ini kembali. Beliau berkata, kontrak yang dibuat antara suami ibu dan iblis tersebut insya Allah telah terputus, dan tidak akan mengganggu kehidupan serta meminta tumbal kembali, insya Allah. Bapak selama ini telah mengambil jalan yang salah untuk memperoleh kekayaan dan jabatan yang singkat. Semua itu tipu daya iblis dalam menjerumuskan kita ke neraka. Allah telah menetapkan jalan hidup kita di dunia ini, baik itu kaya maupun miskin. Yang paling utama adalah iman, kita tetap teguh, tidak terpengaruh bisikan dan janji iblis. Bapak telah mengorbankan anak pertamanya untuk iblis tersebut, dan hadiah yang diterimanya adalah memperoleh harta dan jabatan. Akan tetapi iblis tersebut merasuki bapakmu untuk meminta nyawa anaknya sekali lagi. Di mana hal itu diketahui oleh nenek kalian yang selalu membawa kalian pergi dari rumah ini sewaktu ibumu mengandung. Makanya nyawa Norin dan Ismul bisa selamat lahir ke dunia. Akibatnya, iblis tersebut memakan jiwa dan raga bapakmu dari dalam sebagai penggantinya. Bapakmu terlihat sakit, akan tetapi secara medis dia sehat, tidak terdeteksi oleh ilmu kedokteran penyakit yang dideritanya. Asal kalian tahu, cuma tinggal 20% lagi raga bapakmu di dalam tubuhnya. Sisa sudah dikuasai iblis itu. Keesokan harinya Pak Saleh dan Ismul pamit hendak kembali. Aku dan Ismul berpelukan, lalu dia berkata, Kak, semua sudah baik-baik saja sekarang. Jaga ibu ya. Kalau ada apa-apa kabari Ismul cepat, ya Kak.
Aku pun menangis sambil memeluk erat adik kesayanganku. Semenjak dia merantau, Ismul telah tumbuh menjadi sosok yang dewasa dan bisa diandalkan keluarga. Ismul juga memeluk ibu dan mereka berdua larut dalam tangisan. Ismul anakku, baik-baik ya selama di perantauan. Jaga diri dan jangan pernah tinggalkan sholat. Doa ibu dan kakakmu selalu menyertai setiap langkah kakimu. Pecah tangis ibu memeluk anak laki-lakinya tersebut. Tak lupa Ismul mencium kedua tangan ibu dan berkata, "Ibu, maafkan Ismul hanya bisa datang di saat ibu dan kakak dalam kesulitan. Maafkan Ismul tidak ada di sisi ibu dan kakak. Maafkan Ismul, Bu." Ismul menangis sambil memeluk erat ibu. Setelah mengemas barang-barangnya, keduanya kemudian pamit pergi meninggalkan kami berdua. "Ibu dan kakak baik-baik di sini ya. Ismul akan pulang sebulan sekali untuk menjenguk. Doakan Ismul berhasil di perantauan ya Bu, Kak," katanya sambil melambaikan tangan. Aku dan ibu meneteskan air mata melihat kepergian dia. Dan cerita selesai sampai di sini. Besar kecil rezeki yang kita peroleh itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diwajibkan mencari nafkah untuk anak, istri, dan keluarganya. Akan tetapi carilah rezeki di jalan Allah, bukan di jalan yang dilaknat oleh Allah. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.